Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barang la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kehadapan para guru, kehadapan para orang tua kami yang semuanya kami sayangi dan kami cintai, terkhusus guru-guru kita yang alhamdulillah hadir. Di antara beliau ada guru saya yang selalu bersama-sama, Guru Ustaz Dr. Ade Sadeli. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ada guru kita, sahabat saya Ustaz Dedi Samsul Bahri dari Salama, ya Allah, alhamdulillah. Guru kita Ustaz Jarkasi, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Baitur Rahman, Bapak Ahmad. Kemudian Bapak RT 03, terkhusus Bapak Sulaiman sebagai penghubung Al-Fakir bisa silaturahim di Mushola Baitur Rahman ini. Kemudian yang saya hormati Ustaz Syahrul yang tadi membaca Al-Quran, semua pengurus mushola, semua panitia maulid, semua yang bisa datang di Mushola Baitur Rahman dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita sebelum keluar dari mushola ini, segala dosa, salah kita, khilaf kita yang kecil, yang besar, sengaja, tidak sengaja, terlihat maupun tersembunyi, mudah-mudahan semuanya dihapus, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala hajat, segala kebutuhan kita di dalam menjalani kehidupan ini semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah, bisa kita bawa wafat semuanya dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bikauli alhamdulillah, atas izin Allah, Abang Sulaiman mah hanya wasilah saja kemudian saya. Hakikatnya kita bisa datang, kita bisa ketemu, kita bisa ada di tempat ini malam ini, semuanya adalah atas bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih izin sekalipun tahu sehat sempat, pasti kita tidak bisa datang, betul nggak? Kalau Allah nggak kasih izin walaupun tahu sempat sehat nggak bakalan sampai. Maka ketika ada kita saat itu dalam kebaikan, maaf, saat itu kita bisa melakukan kebaikan. Syekh Ahmad Ibni Muhammad Ibni Abdul Karim Ibni Athaillah As-Sakandari dalam karya besarnya Kitab Hikam, beliau sampaikan itu mulut jangan diam kalau lagi melakukan kebaikan, kecuali harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan barang-barang ucapkan alhamdulillahirabbil. Yang kedua kata beliau, hati juga jangan diam, harus ngomong. Syuhudul minnah, menyaksikan, merasakan, nikmati ketaatan ini. Ini enggak kebetulan, ini Allah yang kasih. Kita nikmati ketaatan ini, mudah-mudahan kita dikasih taat oleh Allah sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka apa? Banyak silaturahim, ngaji, utamanya hadir kita datang ke sini sama-sama syukuran kepada Allah, mengungkapkan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan dan bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Masih ada kan orang yang ngomong, itu ngapain ya orang ngadain peringatan Maulid? Apa dasar hukumnya? Apa dalilnya? Apa orang yang kerjain? Kan masih ada yang kayak gitu sampai hari ini. Saya jawab malam ini. Nabi juga ngadain Maulid, Pak. Caranya bagaimana Ustaz? Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Tuhan apa puasa di hari Senin?" Rasul jawabnya apa? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Rasul juga ngadain peringatan Maulid, caranya dengan cara puasa. Beda-beda masing-masing. Lah kita mengadakan Maulid, kumpul di sini, silaturahim, ngumpul bertemu dengan para tetangga, para guru dan para orang tua kita. Maulid dasarnya yang lain apa? Allah yang nyuruh dalam surat Yunus ayat 58. Nanti dibaca aja. Surat Yunus 58, Allah yang nyuruh kita ngumpul di sini dalam rangka gembira atas lahiran Rasulullah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, sebab itu kalian harus bergembira. Bergembira tersebut lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan. Rahmat Allah, anugerah Allah, nikmat Allah itu banyak, tapi semuanya kalah dengan Allah memunculkan dan mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Mohon maaf Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kedengaran nggak suaranya? Enggak ya. Mohon maaf, kalau Allah tidak bersuruh Rasulullah, tidak mungkin malam ini kita di musola. Betul kan? Betul kan? Apa dasarnya Ustaz? Bukankah sebelum Rasul ada dalam dunia ini, orang Arab dulu nggak nyembah Allah, nyembahnya patung. Benar? Bukankah bangsa kita juga sama? Sebelum Islam datang, ini dulu kerajaan dikuasai sama Hindu. Betul nggak? Orang dulu dinamisme, animisme, nyembah batu, nyembah pohon-pohonan, orang dulu banyaknya begitu. Islam datang, alhamdulillah. Sekarang orang Islam, orang beragama, tauhid, menyembah Allah Subhanahu. Kalau Rasul nggak diutus, bisa-bisa celaka semua kita. Sementara Allah tetap ada. Allah tetap ada, Bapak Ibu rahmat Allah. Lalu orang tidak nyembah Allah, bahaya nanti dia semuanya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu. Terutama ibu-ibu nih. Bu, tanya ke guru-guru, tanya Ustaz Dedi, dulu ibu-ibu nih, kalau orang Arab punya keluarga, punya anak perempuan itu aib Bu, kagak seperti sekarang. Jadi kalau ada keluarga lahir perempuan itu malu, nggak boleh tetangga tahu. Jadi dimatiin, dihidup-hidup. Kebayang sama kita kalau dari dulu sampai sekarang Rasul gak diutus oleh Allah, akhirnya perempuan dimatiin semua, kira-kira ada kita nggak Pak? Nggak mungkin ada kita, bener nggak? Dan orang kalau hidup gak ada perempuan, gak ada bini, wah kagak enak, bener gak? Duit punya, mobil punya, rumahnya gede, hartanya berlipat, jabatannya tinggi, tapi kagak punya bini, nggak enak, nggak PA juga bagus bocah. Bener Ustaz Edli? Wah perempuan indah. Kalau kita nih gak punya bini Pak, apalagi orang laki gak punya bini, sempoyongan bebo aja. Beneran, coba tanyain orang yang bininya mati dah. Wah orang lagi Pak, walaupun duitnya banyak, kalau gak punya bini nggak enak, bener? Perempuan indah Pak. Keindahan itu ada di perempuan, bukan di harta, di perempuan, bener? Makanya wajar kalau orang laki udah punya bini masih pengen lagi yang lain. Emang perempuan ada indahnya di sono, betul? Ibu-ibu mohon maaf karena perempuan itu indah. Wajar kalau ibu-ibu pada dandan mulu. Yang perawan, yang ibu-ibu dandan gak apa-apa. Tapi kalau nenek-nenek udah stop, jangan kebanyakan dandan mulu. Buat apaan nenek-nenek dandan mulu? Ini dia udah nenek-nenek masih pakai bedak kayak. Kalau masih muda mah kali bedaknya masih bagus kali ya. Pelan-pelan, nenek-nenek mah pakai bedak popok gitu. Maafin ya Nek, maafin. Kadang-kadang mohon maaf ini udah nenek-nenek masih olahraga baik. Bentar tegur. Mau ngapain nenek-nenek olahraga tegur pakai tadi tas begitu.
Jangankan anak muda, aki-aki pada muntah coba. Nenek-nenek masih muntah di gor Ansari coba. Sampai delman kagak mau lewat kalau situ. Di sebelahin tuh delman kagak mau lewat, segen dia nenek lagi truk lagi olahraga. Ngomongnya begini, Pak Ustadz jangan ngeledek nih. Kenapa? Biar kencang lagi. Bagaimana ngencenginnya? Udah pada kendor kayak begitu. Umur 65 tahun pengen kencang, bagaimana ngencenginnya? Kalau pengen kencang biar cepat ambil karet ikat. Biar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kadang-kadang begini Bu, mendingan kalau mau sehat, sholat yang banyak, sehatin saya. Kadang-kadang meledek banget lagi. Olahraga pakai segala ngomong sama Pak Ustaz. Ini training saya apa kedodoran bayar? Nah, saya jawab itu training cuma kegedean, tapi itu training udah kagak ada sangkutannya. Menyangkut di mana itu training udah kisut begitu. Subhanallah. Ya Allah. Malam ini bareng-bareng kita syukuran, bergembira atas Allah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad. Perempuan begitu Rasul lahir, masya Allah, yang tadinya aib sekarang derajatnya 3 kali lipat dibanding seorang ayah, masya Allah. Ayo kita ucapkan ibu-ibu alhamdulillah. Dandan ya Bu, dandan ya, insya. Jadi kalau ibu-ibu dandan pantas, kalau bapak-bapak dandan mulu malah lejeh. Tetap dandan nyisir kayak orang laki. Bener pantasnya. Tapi mohon maaf ya Bu, kalau dandan tolong kasih tahu ke anak, jangan kelewatan. Kadang-kadang mukanya doang diputihin, dia kagak presak betis. Mukanya putih banget naik motor, kesengkal atasnya, kelangnya waktu, udah kelang pisan. Mana kelang, mana kuring, pada bau. Subhanallah. Perempuan itu indah. Dan perempuan Bu, Pak, mohon maaf nih Pak, itu kalau bapak-bapak, kelihatannya kita gagah, sebenarnya kita lemah kalau dibandingkan istri. Ustaz, karena contohnya anaknya masih pada kecil, suaminya meninggal, saya jamin ibu bocah aman. Betul nggak Bu? Anak masih pada kecil, Ustaz ada 5, suaminya meninggal, saya jamin ibu bocah aman, keurus sampai pada gede. Asal emaknya masih ada. Betul Bu? Coba dibalik dah. Anak masih pada kecil 5, emaknya mati. Ini bocah ampar-amparan 5-5-nya. Lagi tahlil 3 hari, bocah alim itu belum sumur 2 orang. Bener gak tuh? Fakta bukan? Lemah kita. Kelihatan ada orang gagah, sebenarnya lemah kita. Mana lagi Ustaz buktinya? Mohon maaf, saya sebut binatang, ayam. Kita sering melihat ayam betina bawa pitik 10 biji. Dituntun tuh pitik apa pada gede. Betul gak? Bener gak? Pernah orang sini melihat ayam jago nuntun pitik. Jago bego itu dia. Lagi ayam jago nuntun pitik. Betul gak? Dan itu ayam betina satu kali bawa anak pitik 10 biji, dibawa jalan nyari makan, ngelewatin ayam jago 5. Itu anaknya pada nanya sama emaknya, "Mak, kira-kira dari ayam jago 5 itu berapa saya yang mana?" Pasti itu ayam betina keder. Kata emaknya, udah gue juga lupa gitu. Emang apa Mak? Habis semuanya udah pernah ngerasain. Itu disebut dengan ayam jablay. Allah gimana? Jangan mikirin ayam. Ayo kita ngomongin ayam, siapa tahu bisa makan pakai ayam. Jangan mikirin ayam. Ayam itu bisa dicontoh, kucing kan bisa dicontoh. Ayam itu bisa dicontoh. Makanya ayam dipotongin tiap hari pada doyan ayam semua nggak bisa habis. Betul nggak? Berkah dia. Kucing siapa yang doyan kucing? Nggak ada yang motong kucing, nggak ada yang jual kucing di pasar, tapi nggak bisa banyak, bener nggak? Kucing tidak bisa dicontoh, nggak bisa ada keberkahan di situ. Tapi ayam berkahnya banyak. Kenapa bisa begitu? Lihat, kita bisa contoh dari ayam tuh. Walaupun kita manusia, bisa mencontoh ke situ. Di mana di antaranya? Ayam itu ayam disiplin sama waktu. Ayam tuh. Jadi kalau maghrib pada balik, bener nggak? Terus kalau belum subuh udah pada bangun tuh ayam. Benar? Beda sama kucing. Begitu malam keluyuran
keluyuran dia pada semuanya tuh. Tidur di siang dia tidur, malam keluyuran. Begitu mau pagi malah tidur. Ada nggak begitu orang? Yang malam-malam keluyuran? Ada, Ustaz Sadeli, Ustaz Dedi. Itu berarti itu komunitas kucing berarti dia. Udah malam malah keluyuran. Kata jamaah itu sama gitu. Makanya emang keluyuran malam kan, dapatnya malam kan, nyari makanannya. Akhirnya Ustaz baru dulu banget. Orang pada tidur baru makan. Yang kedua, ayam kalau makan rata-rata umumnya udah dibuang baru dimakan sama dia. Udah dibuang sama orang baru dimakan sama dia. Betul nggak? Lihat kucing ngintip, nyolong, bener, melempet, pedah hilang. Bener nggak? Itu kucing sifatnya begitu. Makanya ibu kalau udah matang masak, waktu sholat udah masuk, makan aja dulu. Biarin sholat belakangan. Nggak kudu sholat duluan terus baru makan. Bisa-bisa kalau sholat duluan makan udah matang, akhirnya sembahyang mikirin makanan. Iya kan? Bener nggak? Takut beda jiwa. Akhirnya tuh makanan ditaruh depan, sembahyang di dekat makanan. Begitu. Itu jadinya itu kalau makanan di terdepan, sembahyang dekat makanan, itu disebut sholat security. Bayang dia begitu, Allahu Akbar. Baru mau baca Fatihah, kucing ngintip. Bingung dia, waduh, hilang pedang gua nih. Akhirnya kagak konsen sembahyang dia. Tapi dia pakai cara yang orang bloon. Bagaimana caranya nih sembahyang selesai? Kucing kabur. Dia baca surat yang bisa ngusir kucing. Dia baca surat Qul. Itu dia kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Orang bloon itu. Kata dia bisa kali kayak begitu. Lu gara-gara kadang ngaji tuh tadi. Kalau bacanya kadang mau niat kusir kucing, kadang ngapa-ngapain dia kusir kucing, batal nggak? Batal nggak? Batal. Makanya ngaji, insya. Jangankan yang lain ibadah sembahyang, kalau kadang ngaji bahaya. Jadi sembahyang sekitar ini 4-4 nih bloon semua coba. Imam bloon, makmum 3-3 goblok semua. Akhirnya berantakan bisa. Imam lagi sembahyang di musola kecil kampung, lagi tentram banget, tahu tikus jatuh, gubrak, kaget tikus. Batal kagak? Batal tuh imam. Makmum pakai sela ngingetin, Mam, sembahyang ngomong lu. Batal kagak? Batal. Yang tengah, lu juga ngomong. Batal kagak? Batal. Yang paling basi, untuk mendiam, batal semua. Batal semua majelis ngaji. Empat-empatnya goblok. Makanya ngajinya, ramai ngaji yang musola dia saja. Ramai ini musola bisa. Kalau kita ngaji, masya Allah, dulu suka saatan. Inna majlisul ilmi khairun min ibadati alfi raka'ah. Dulu kamu sebentar saja saat ngaji belajar ilmu lebih baik nilainya daripada 1000 rakaat. Alhamdulillah. Jadi kita duduk begini nih, nggak lama. Itu ternyata kata Nabi nilainya lebih bagus daripada orang malam ini sembahyang sunnah 1000 rakaat. Amin. Kira-kira kalau sembahyang sunnah 1000 rakaat lama nggak bedanya? Udah pernah belum? Sama. Segala belum sama sih itu ngaku. Boro-boro seribu terawih, ngintip rakaat. Ada 2-3 di 11. Bener nggak? Masih ngirit banget orang. Itu juga kadang-kadang bukan hanya sekedar ngambil rakaatnya, Ustaz Dedi masih ngeliatin jaga imam dulu. Malah ini dan siapa? Ustaz Dedi lama dia mah. Pindah, bener nggak? Nih nanti kira-kira kalau terawih di sini nih, kalau kita pada terawihnya, resepnya imamnya lama mencepat. Rata-rata jamaahnya imamnya senangnya lama mencepat. Oh, imam perubahan. Itu rata-rata imam begitu, karena dia makannya baru buka makan kolam ruangan. Belum pada madang dia. Ini makan lama banget. Mana puasa baru makan kolam ruang, imamnya lama. Sholat 3 rakaat, belum dibaca surat Al-Baqarah. Kata dia, obat udah sembahyang di sini. Sembahyang pakai taubat. Itu benar Allah. Subhanallah. Tuh
ngasih makanan yang halal keluarga insya ayam tuh secara umum sih, secara umum ayam makanan udah dibuang berlima. Makanan yang paling bagus, makanan yang nggak kudus juga berkualitas sih, yang penting halal. Dulu orang dulu nggak berkualitas jadi pada sehat, bener nggak? Dulu nggak bicara kualitas orang dulu, yang penting ada, ya nggak? Nggak ngomongin 4 sehat 5 sempurna, enggak, orang dulu nggak ada duitnya. Bener bu? Bener bu? Tapi pada sehat ya. Tapi mak kita makin pintar. Tuh, nggak sekolah tapi ternyata pintar mak kita tuh. Makan anaknya 10, yang penting ada nasinya. Kadang-kadang lauknya sama mak kita dibeli teri setolong cukup buat 10 orang. Betul? Benar? Sama mak kita diaduk mengkudu seebir tuh. Ya kan? Jadi cukup. Akhirnya begitu makan, mak tadi kayaknya dia teri sendiri udah kagak ada. Ngumpet di dalam mengkudu. Mak kita tuh kagak sekolah pintar. Biar cukup lauk kadang-kadang cuma telur ayam kampung 2. Sama mak kita ngambil punya sendiri. Cukup buat makan 10 orang tuh lauk. Betul? Caranya gimana Ustaz? Mak kita tuh diaduk pakai terigu 1/2 kilo. Kita mah pintar saja dulu. Akhirnya begitu kita makan sebenarnya ini telur apa emplengan sih Pak? Kok rasanya kayak begini? Akhirnya kita nggak pakai nasi, pakai gula. Bener bu? Bener bu? Emak kita tuh sekolahnya nggak tinggi tapi ternyata pintar buat anak. Biar ada rasanya gimana emak kita tuh, masya Allah. Biar ada selingan, ada rasanya. Ama kita digorengin lauknya terasi pakai bawang. Bener nggak? Dulu kan kita makan bawang sama terasi, banyak kan, bener nggak? Tapi kita nggak pada ngapa-ngapain. Coba waktu sekarang kasih terasi dah. Anak kita sekolahnya banyak pelajaran, terlagi terasi lagi. Begitu ulangan baru dikit-dikit tunggu, bus. Ngeheng. Dulu kita ini pernah ngerasain nggak dulu dikasih terasi sama orang tua? Pernah? Pernah, makanya wajar karena kita dulu banyak makan terasi. Wajar kalau sekarang muka kita kurang ada bentuknya. Rada kasar. Ya terasi nyampe di mana? Ya nggak? Ya kan gitu. Kalau yang jelekan mungkin itu terasinya kebanyakan kayaknya. Dulu. Ustaz bagaimana kalau yang hitam? Kemungkinan itu terasinya digarang sama anaknya. Masya Allah, orang dulu luar biasa. Kalau bicara maulid, anak-anaknya bagus orang dulu. Ya kan? Sama orang tua cakep, Masya Allah. Bapaknya petani timun. Kan orang gitu orang dulu ya. Bapaknya petani timun. Itu kira-kira orang dulu, walaupun bapaknya nanam timun selebar-lebarnya, saat panen makan timun yang bagus apa yang berkumpul? Apa yang bonteng? Berkumpul kan? Padahal yang timun bagus ada. Marah gak orang tua? Kagak, bocah sekarang kalau kata digituin, bapaknya digoblok-goblokin. Goblok apa sih Pak? Apa ada yang bagus makan yang jelek? Betul gak? Nah orang dulu tuh begitu. Paling yang boleh dimakan sama orang tuanya dulu mana kecapi. Bapak kan kecapi gak? Nah orang dulu biasanya bapak suka nyuruh nih, Tong, kalau di bahasa orang Depok, Tong, kalau kecapi mah makan dah semua, ama biji-bijinya, biar cepet kenyang. Tuh orang dulu mah. Ya, makanya orang dulu mah berani, nenek-nenek juga ada biji kecapi. Betul bu? Makanya orang dulu wajar kalau buang air matanya rada mendelik. Itu disebutkan kalau bahasa Jawa kebebelan. Kebebelan. Jadi itu biji kecapi berebut mau keluarnya. Ya. Akhirnya buang airnya di jamban, garis miring helikopter. Karena kebebelan kan dikeden ya. Karena dikeden jatuhnya kencang banget. Belum. Rame pada kaget. Nah karena rame pada kaget nyamperin ke sumber suara dan itu biji kecapi dimakanin udah rame sama gerame. Nah kenapa sampai hari ini tuh gerame matanya pada melotot? Kagak bisa gede gitu gerame ceritanya dulu kakek neneknya makanin biji kecapi gitu ya. Baru tahu ya? Itu gerame kalau bisa gede. Dulu bapak nenek moyangnya makanin biji kecapi begitu. Bapak ibu rahmati Allah subhanahu. Jadi masalah makan yang penting mahal. Orang sekarang mohon maaf apa yang dimakan. Makanya orang sekarang banyak banget sakitnya karena kebanyakan makan.
Kalau orang dulu kalau sakit biasanya kurang makan. Benar nggak? Orang dulu kalau zaman kita kecil sakit ke dokter. Apa kata dokter? Bu, ibu ini tahu kenapa sakit? Ibu ini kurang makan. Benar nggak? Maka kalau pengen sehat besok ini makan, ini makan. Suruh makan orang dulu sama dokter. Ini makan, ini makan, ini makan. Orang dulu begitu. Coba orang sekarang kalau sakit ke dokter. Kata dokter apa? Bu, ibu kegedean. Ini double XL, jumbo makan ini. Ibu makan apa sih? Rotok ya? Kalau pengen sehat itu besok kurangi makan. Ini jangan dimakan nih. Ini jangan dimakan, jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan ada yang dimakan. Mati berarti ya.